Dan mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Wahyu 8. Wahyu 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Wahyu 8 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka bunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada minggu yang lalu Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk membangun mezbah. Di dalam ayatnya yang ketiga, Alkitab mengatakan maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada 2 hal yang diulang-ulang. Saudara, apa yang menyebabkan langit terbuka sehingga ada bunyi guru, halilintar, saudara, dan gempa bumi terjadi? Karena di sana ada mezbah. Mezbah itu dipenuhi dengan apa? Saudara, Alkitab mengatakan, saudara, dengan doa orang-orang kudus. Saudara, di akhir daripada bulan, daripada tahun ini, di bulan ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara, mezbah saya dan saudara tidak boleh kosong. Yaitu harus dipenuhi dengan apa? Doa orang-orang kudus. Di situ dikatakan, saudara, ada yang ajaib. Mulai dari ayat 3, mari kita lihat. Saudara, Alkitab mengatakan setiap kali, saudara, Alkitab berkata ada mezbah pedupaan emas atau mezbah pembakaran ukupan. Ini mezbah memang terbuat dari emas. Saudara, dan Alkitab mengatakan di sana ada doa. Dan di sana Alkitab mengatakan datanglah seorang malaikat. Jadi ketika ada mezbah, saudara, dan di sana ada doa, maka Alkitab mengatakan ada malaikat. Saudara, surga menyentuh bumi. Ada malaikat setiap kali ada mezbah, dan ini pernah terjadi di mana? Di Lukas pasalnya yang pertama. Mari kita lihat. Lukas pasal 1. Alkitab mengatakan seperti ini. Lukas pasal 1 ayat 10 sampai ayat 13. Mari kita baca. Di mana ada mezbah, di situ ada malaikat Tuhan. Di mana ada doa, saudara, ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus. Sementara itu mari kita baca, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Alkitab mengatakan apa? Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Saudara, mari kita mundur ayat 10. Dari ayat 9, dari ayat 9. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Di situ ada kata membakar ukupan yang pertama. Ayat 10 kemudian. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Yang kedua, waktu pembakaran ukupan. Yang ketiga, ini diulang sampai 3 kali. Ayat 11. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Saudara, ada pembakaran ukupan. Inilah gambaran daripada apa? Doa, doa, dan doa. Di mana ada doa di atas mezbah, Tuhan akan mengutus malaikatnya. Surga menyentuh bumi. Hari ini saya mau katakan, saudara, Alkitab mengatakan, mungkinkah Tuhan mengingatkan saya dan saudara,
seminggu lagi, saudara, kita akan tiba di tanggal 13 bulan 12. Di mana selama 5 bulan, saudara, kita akan masuk dalam puncak doa-doa kita. Saya berharap di minggu ini, saudara, saya dan saudara akan melakukan firman ini. Alkitab mengatakan hari itu di dalam ayat ke-10. Mundur. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Saudara, mari kita sembahyang. Amin. Ini adalah waktu sembahyang. Saya percaya ketika Tuhan memberikan firman ini mengingatkan kita. Di waktu pembakaran ukupan, itulah waktu kairos Tuhan. Di waktu pembakaran ukupan, hari itu langit terbuka. Dan malaikat Tuhan turun dari langit. Saudara, surga terbuka. Saudara, Alkitab mengatakan umat berkumpul dan sembahyang. Mari bilang kiri kanan, umat berkumpul dan sembahyang. Pada hari Rabu, Kamis, Jumat, kita akan doa puasa Ester. Bukan cuma Ester berpuasa, umat juga berpuasa. Seluruh yang ada di Puri Susan berpuasa. Mordekai juga berpuasa dan berdoa. Baik imam, baik ratu, baik rakyat berpuasa. Dan Alkitab mengatakan Tuhan menjanjikan pembalikan keadaan. Amin. Ini waktunya, ini kairosnya. Saya berharap, bilang kiri kanan, kamu ikut. Amin. Ini waktu sembahyang. Ini belum waktunya. Saudara ke mall. Ya. Minggu ini adalah waktu sembahyang. Amin. Saudara, tangkap kairos Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Nanti habis sembahyang baru pi mall. Amin. Saya tidak ingin sesuatu lewat daripada kita. Ini waktu sembahyang. Diulang, waktu itu adalah waktu, saudara, kairos itu adalah kairos di mana? Kapan, saudara? Kapan malaikat turun? Diulang lagi, waktu itu adalah waktu doa. Waktu doa. Saudara, saya berani untuk menyampaikan sebuah apa ketika doa pastor untuk God Bless Part di penutup, saudara, di pagi Kamis buka puasa dan kemudian saya tidur. Saya melihat, saya berpikir apakah saya bermimpi. Sementara di samping, hari itu sudah malamnya Jumat, di samping jam 4 pagi setelah selesai membaca firman Tuhan, saya berkata, karena kelelahan, seluruh tim kelelahan, jadi saudara, kita ganti, kita atur saja waktu. Jam 4 saya bilang, nak, gantian kamu. Ya, saya sudah sampai jam 4, sekarang kamu teruskan. Sementara dia menyembah di kamar sebelah, saya berpikir saya akan tidur. Dan pada saat dia mulai menaikkan penyembahan, pujian penyembahan, pujian penyembahan, pujian penyembahan, saya berpikir apakah saya berada di alam mimpi ataukah tidak. Tiba-tiba saudara dipenuhi dengan merpati-merpati dan saudara turun seperti balon-balon. Dan saya berpikir saya berusaha untuk saya berpikir saya sudah berada di depan dia, tapi ternyata saya kaget saya ada di dalam. Saya berpikir apa ini? Apa ini? Apa maksud Tuhan memberikan saudara antara belum tidur ya, karena waktu itu baru begini. Apa ini? Apa yang akan terjadi? Dan hari Minggu Ibu Ruth datang membawakan tentang portal. Ada satu tempat di mana malaikat Tuhan turun naik. Spiritual realm, alam surgawi. Saudara, ketika apa kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Ketika kita masuk, saudara, di alam lain, alam manusia ini boleh terbatas, tapi ada satu alam yang tidak terbatas, yaitu saudara alam supranatural. Dan semua masalah saudara ada di alam natural. Percayalah, Tuhan sanggup untuk memberikan yang supranatural dan menyelesaikannya bagiku, kata Daud. Saya meyakini hal itu akan terjadi. Saudara, untuk bagian mimpi saya serahkan penghakiman masing-masing saudara ya. Saudara boleh menganggapnya mimpi is mimpi, tapi saudara mungkin yang merasakan bahwa ini adalah waktunya di mana saudara Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita, menunjukkan apa yang akan kalian alami. Jangan pandang secara mata jasmani.
Karena ketika engkau melihat dengan mata jasmani, engkau bisa kecewa. Tetapi ada cinta Tuhan, cinta yang ilahi, yang membuat saya dan saudara bertahan. Itulah yang membuat saudara hari itu Tuhan memilih seseorang yang bernama, Alkitab mengatakan ayat 8 dan 9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat 8. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tugas daripada kita bukan hanya Sakaria yang imam. Saya ingin merombak pemikiran ini. Karena Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang bangsa, umat pilihan Allah. Yang bilang ini adalah Tuhan sendiri. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Baiklah saya dan saudara hari-hari ini memiliki gaya hidup imam. Bukan cuma pelayan altar memiliki gaya hidup imam. Jemaat seluruhnya harus memiliki gaya hidup keimaman. Bukan cuma pendeta, tapi saudara seluruh umat Tuhan. Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Mari rombak pemikiran yang harus hidup kudus adalah pendeta. Tidak, seluruh umat Tuhan harus hidup kudus. Ada gaya hidup keimaman dalam hidup kita. Jangan nanti mau naik di mimbar, baru mau naik di mimbar hari Minggu, hari Sabtu kita sundak mau baleo, hari Sabtu kita mau puasa, saudara itu sebuah persiapan dan itu perlu. Tetapi gaya hidup kita hari-hari akan menentukan, sebab seorang imam itu ditunjuk dan ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan telah berikan saya dan saudara, saudara kamulah sejak Yesus mati di kayu salib, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bicara kita harus gaya bicara seorang imam. Bilang kiri kanan saudara, hati-hati tuh mulu. Ada keimaman yang Tuhan titip dalam mulutmu. Ketika engkau berdoa keluargamu diselamatkan karena mulut imam. Amin. Amin. Saya baru diajari oleh seseorang. Dia bilang begini kepada saya. Eka, hati-hati apa yang kau lihat. Karena seringkali orang salah lihat. Seringkali orang salah mata. Seringkali orang salah anggap. Sehingga orang jatuh di mudah menghakimi. Dan saya pulang, saya tangkap itu. Salah lihat, salah kira, salah anggap, asumsi. Itu yang membuat pikiran kita jadi pikiran kotor. Pikiran kita jadi pikiran jahat. Karena saudara salah kira, salah anggap, salah bicara, salah lihat. Amin. Haleluya. Apalagi kalau pakai kacamata. Dibuktikan kemarin yang lain bilang apa? Biru hitam. Yang lain putih gold. Ya saudara, yang mana yang salah lihat? Yang putih gold akan berkata, yang biru hitam bilang, oh jangan dulu, saya punya bukti bahwa itu biru hitam. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya saudara hari-hari ini, saudara salah bicara, salah kira. Iya kan? Saudara seperti kata cinta. Cinta, aku mencintaimu, I love you. Saudara ya, tapi ada kata penjara cinta. Ada kata penjara dengan penjara cinta lain lagi. Ya saudara, dikungkung dalam penjara. Tapi ada dikungkung, dibelenggu dalam penjara cinta. Lain lagi. Saudara, jadi setiap persoalan, mari kita lihat dari sesuatu, kita minta hikmat Tuhan. Supaya bagaimana kita menyelesaikannya bukan dengan kekuatan kita. Hari-hari ini dibutuhkan hikmat, dibutuhkan pertolongan. Ada yang menganggap seseorang ketika berbicara terlalu keras. Dan mereka tanya kepada saya, Ibu Gembala, bagaimana dengan pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan keras? Saya bilang mungkin mereka membawa jubah Yohanes Pembaptis di air jangan. Yohanes Pembaptis kan tidak ada khotbah Shalom sama dengan kita.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yohanes Pembaptis bertobatlah kamu keturunan ular beludak. Tidak ada pakai shalom. Dan hari-hari ini di zaman akhir Tuhan akan membangkitkan generasi Yohanes Pembaptis atau generasi Elia. Dan mereka rela diri mereka dibenci orang untuk melakukan tugasnya Tuhan. Tapi tidak semua juga Yohanes Pembaptis. Adalah Petrus. Petrus bilang, saudara-saudara, mereka tidak mabuk anggur. Karena hari ini baru jam 9. Nah, itu kan Petrus dia jelaskan dulu. Tetapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus sesuai dengan nubuatan Nabi Yoel. Bla 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 bla. Nah, ada yang seperti kerasulan, ada yang kenabian. Nah, hari-hari ini mari kita terima firman. Pokoknya dalam hidup kita, Tuhan senantiasa memberikan kepada gerejanya urapan guru, pengajar, apalagi gembala, rasul, nabi, dan gembala. Ya saudara, jadi hari-hari ini biarkan jemaat gereja GBI KIF kita semakin didewasakan. Hari-hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, Alkitab mengatakan ada tugas keimaman. Mari kita jalani hidup gaya hidup imam. Imam memiliki tugas banyak, tapi setidaknya 4. Imam itu harus bakar korban pagi dan petang, zaman dulu. Doa. Bagaimana lah imam kau nyendek jabar doa? Nah, saudara ya, yang kedua, imam itu melepaskan berkat. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan. Kan dikatakan kepala keluarga adalah imam. Yang ketiga, imam itu menjaga api tetap menyala. Ya saudara, menjaga kerinduan dan gelora daripada semua anggota keluarga. Untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Itu imam. Keempat, imam itu mengatur roti sajian. Ya saudara, apa itu? Firman. Itu setidaknya imam. Imam itu makanya saudara tidak sembarang. Daud bilang begini, harus imam pikul tabut. Kenapa? Imam itu harus menguduskan diri. Tidak boleh sembarang. Main musik, bersinger tidak boleh sembarang. Harus tahu protokoler. Untuk apa? Karena Daud berkat, kamu yang telah dipilih. Kamu tahu cara menguduskan diri. Tidak boleh sembarangan dalam melayani Tuhan. Itu imam. Makanya hari-hari ini kita tidak boleh sembarangan. Sembarangan saudara. Tidak boleh, kita harus tahu. Saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk menjalani tugas keimaman. Saudara, Alkitab bilang seperti ini. Siapa? Namanya Sakaria, ayatnya yang ke-4. Mari kita lihat. Ayat 6, sorry. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya saudara lihat, imam itu hidup apa? Benar. Saya berulang kali sampaikan ini, benar di sini bukan berarti tidak pernah salah. Tetapi ketika mereka salah, mereka cepat-cepat bertobat. Alkitab mengatakan keduanya adalah benar. Siapa keduanya ini? Alkitab bilang apa? Sakaria dan istrinya Elisabet. Jadi saudara, kalau ada 6 anggota, harusnya ke-6-nya adalah benar di hadapan Allah. Jadi berapa anggota keluargamu di rumah? 5 atau 12? Ke-12-nya benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, kita harus pastikan kita dan seisi rumah kita hari-hari ini mencari Tuhan. Mesti pastikan hari Minggu semua harus beribadah. Harus beribadah cari Tuhan. Harus. Saudara harus pastikan sebagai seorang imam. Mau ada kesibukan kayak mau apa, skip semuanya. Kenapa? Itu tanggung jawab seorang imam. Saudara, untuk memastikan anak-anak semuanya sudah mau ke gereja, cari Tuhan. Cuma 2-3 jam di gereja. Kalau bapak putar di mall sampai sore sampai malam, sampai mall toto kurang tanya Pak Satpam. Satpam, tutup jam berapa? Jam 10, oh biar jaya setengah 11 deh. Ya saudara, ya kan di gereja berapa jam? 3 jam. Paling panjang 4 jam. Saudara pastikan, saudara kita ini di akhir tahun ini memasuki 2022, kita dan seisi rumah kita tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya mencari Tuhan. Hari Sabtu standby. Apalagi kalau anak banyak. Saudara ya? Iya. Dan pastikan pula
seperti kami setelah sampai di rumah itu Joy, Esra, Kesha. Daud, mana Kif? Kif tak tinggal di gereja dengan Pak Jemi. Satu pikir satu sobawa, satu pikir satu sobawa, satu pikir ya balik lagi. Saudara, kenapa ada anggota keluarga ketinggalan di gereja? Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Menurut segala perintah, ayat 6 mengatakan seperti ini. Ayat lanjut. Ayat 7. Tapi mereka tidak punya anak, sebab keduanya mandul. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Tetapi di tengah kesetiaan mereka, mereka tidak punya anak. Ada pergumulan dalam hidup mereka. Ada tantangan dalam hidup mereka. Dan hari itu istri seorang imam, ini aib besar. Kenapa? Elisabet mandul. Saudara, di tengah mereka hidup benar, hidup takut Tuhan, ada tantangan yang terjadi dalam hidup mereka. Adakah tantangan itu terjadi dalam hidup kita? Ada yang melewati air, ada yang melewati api. Berarti melewat. Sebab ketika kamu melewati api, kamu tidak akan dihanguskan. Melewati sungai-sungai, kamu berarti mau lewat enggak? Melewat. Tapi Tuhan menyertai. Saudara, beberapa waktu lalu ada kabar itu pas kita KKR di Sapa kemarin. Dan saudara, Pak Gembala bilang, Ma. Kita bilang, bagaimana? Habis semua. Oh habis, iya kan, tambah api, tambah air, pemadam sebagai toh. Saudara, dan kemudian Pak Gembala bilang ya Pak Tuhan. Bilang apa dong? Terima kasih Tuhan. Terus dua bang kemangan, Tuhan terima kasih Tuhan. Ya, kenapa? Karena di tengah air, di tengah kita melewati api kan Tuhan janji bahwa Tuhan akan tetap menyertai. Di tengah kesukaran, Pak Gembala bilang, aduh kita masih mulai bersyukur banyak. Kayak kita peta mangkok. Dan saudara, seperti yang kita deklarasikan, Tuhan menyediakan. Di tengah kesusahan, di tengah kesukaran, Tuhan menyediakan yang diperlukan. Hari ini Bapak Eki, saudara berada di sana untuk menyelesaikan dan melakukan banyak hal. Di tengah saudara kita mencari Tuhan, kadangkala Tuhan izinkan banyak perkara yang terjadi. Apakah kita mau ragu dengan Tuhan? Apakah saudara masih tetap percaya dengan kuasa Tuhan? Amin. Berapa banyak yang masih tetap percaya, angkat tangan. Oh ini golongan Sakaria ini. Golongan orang-orang yang tetap melayani Tuhan ini Sakaria. Mungkin saudara sudah ribuan kali orang bilang kata imam, kenapa tidak bisa berdoa pada Tuhan? Mandul. Sudah tua. Tetapi Alkitab mengatakan Sakaria Elisabet tidak mundur. Mereka tetap melakukan tugas keimaman di tengah badai terpaan, di tengah saudara perkataan manusia. Di tengah, makanya Elisabet bilang begini. Ayat 25, coba kita lihat. Lukas 1 ayat 25. Inilah satu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ada sebuah aib. Apa itu aib? Satu perkara yang memalukan. Yang mempermalukan dua orang hamba Tuhan yang setia ini. Ada pergumulan dalam hidup kita. Kadang-kala kita membuat kita malu. Kadang-kadang membuat, tapi saudara pada saat mesbah doa itu, mereka maju, itu lagu tadi, cintamu membuatku bertahan. Saudara, kenapa kita ingat kasih Tuhan? Kita ingat cinta Tuhan. Tidak pernah sebanding dengan semua pergumulan yang kita lewati. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Sekalipun kita melewati, ya saudara, banyak hal dalam hidup ini. Saudara, seperti tadi malam ada anggur ya, saya juga baru tahu yang melewati musim dingin. Ya saudara, apa? Ice wine. Ya, melewati, dibiarkan 3 bulan. Saudara dalam suhu yang begitu, saudara ekstrim. Ya, ketika dipanen tinggal tok-tok, tetapi ketika dipres keluar kemanisan. Saudara, kita lewati banyak hal. Kita lewati musim dingin, bahkan mungkin ratusan kali musim dingin. Tapi hari ini kalau engkau berada di hadirat Tuhan, itu semua karena engkau Tuhan pelihara. Tuhan sertai di tengah kesusahan, di tengah semua
saudara rasa kehilangan. Saudara, di hari-hari ini, di minggu ini, Tuhan tidak pernah biarkan kami melewati banyak hal. Saudara, dengan seorang diri, sekalipun engkau melewati lembah kelam, engkau tidak perlu takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, itulah yang dialami oleh seorang imam. Apakah engkau seorang imam? Engkau akan diuji oleh banyak hal. Apakah engkau masih tetap percaya? Ketika semua kehilangan, ya Tuhan izinkan menerpa dalam hidupmu, itu akan membuktikan engkau adalah imam sejati. Saudara, Alkitab mengatakan, saudara, dikatakan firman Allah. Mari kita lihat. Di dalam Lukas 1 ayat 10. Alkitab bilang apa? Ayat 9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk. Ada penentuan Tuhan, ada penunjukan daripada Tuhan untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Saudara, dan tiba-tiba Alkitab bilang, ketika dia sementara berdoa, ayat 13. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Oh, selama ini Sakaria berdoa. Saudara, saya merasa ini adalah waktu dan masa kairos Tuhan. Doa-doa kita dikabulkan Tuhan. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Berapa banyak yang percaya? Lambaikan tangan saudara, bilang kiri kanan, minggu ini minggu sembahyang. Saudara ya, minggu ini minggu sembahyang. Besok di menara doa. Sore saudara di apa? Doa malam. Ya, doa puasa Ester. Di minggu ini adalah waktu pembakaran ukupan. Semuanya sembahyang. Dan Alkitab mengatakan, malaikat tiba-tiba saudara, hai Sakaria, doamu telah dikabulkan. Dan saudara, saya melihat ketika saudara malaikat Tuhan turun, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Tadi dikatakan aib, Alkitab bilang di dalam ayatnya Lukas 1 ayatnya yang ke-65. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan. Ya udah, ada mujizat. Kalau tadi dia jadi aib di depan semua orang, aib itu diganti Tuhan dengan mujizat, menjadi viral. Buah tutur bahasa sekarang adalah viral. Di pegunungan apa nih? Yudea. Ada kata. Terus orang imam itu katut noto DP kesetiaan. Bayangkan dia lewati DP istri so tua, dia leso lebih tua, mar ada dapat anak, DP nama Yohanes, kung le jadi hamba Tuhan. Wih saudara, tiba-tiba pembalikan keadaan terjadi. Ketika kita berdoa, kita akan lihat pembalikan keadaan jadi dalam hidup kita. Semua doa, semua air mata yang engkau naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan ganti menjadi apa saudara? Sebuah mujizat. Akan menjadi apa? Temptation. Akan menjadi testimoni. Saudara ya, saudara, satu pergumulan akan menjadi sebuah kesaksian. Ini yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Berapa banyak yang percaya? Amin. Alkitab juga mengatakan hari itu, saudara, Tuhan janji begini. Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Saudara, Alkitab mengatakan Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus dari rahim. Elisabet pun di dalam ayatnya yang ke-41. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet pun penuh Roh Kudus. Kemudian ayat 67. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi anak, mama, papa penuh dengan Roh Kudus. Ketika saudara, doa-doa kita naik di hadapan Tuhan, saya yakin keluarga kita pasti dilawat Tuhan. Dikatakan firman Allah, Yohanes, Elisabet, Sakaria penuh Roh Kudus. Saudara, Alkitab mengatakan, saya yakin akhir tahun ini mari minta pada Tuhan. Tuhan,
biarlah kami dan seisi keluarga kami penuh dengan Roh Kudus, dilawat oleh Roh Kudus, dijamah oleh Roh Kudus. Tidak ada yang terlewatkan ketika apa? Kita pakai ini menjadi waktu sembahyang. Kita pakai ini menjadi apa? Waktu doa. Ini sudah pada puncaknya, saudara. Mari semua, seluruh jemaat, saudara. Tapi Tuhan juga ingatkan, ketika kita berada di mezbah pembakaran ukupan, mezbah doa, berhati-hatilah. Karena ada seseorang berada di samping mezbah pembakaran ukupan, tapi bukan menerima berkat, tapi saudara, menerima hukuman daripada Tuhan. Siapakah dia? Mari kita buka di dalam 2 Tawarik. Pasalnya yang ke-26. Ayat 19. Mari kita baca. Tapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudara, Alkitab mengatakan, kemudian Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-20. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya. Dan sesungguhnya ia sakit kusta. Kepadanya sakit pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar. Karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan seharusnya tempat doa, waktu doa, ayat 16. Waktu doa menjadi waktu mujizat. Tetapi Alkitab mengatakan ini aneh. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dan di sana dekat mezbah pembakaran. Tadi di mezbah pembakaran ukupan, Zakaria alami mujizat. Tapi hari itu ada seseorang dekat mezbah pembakaran ukupan menerima tulah. Menerima hukuman daripada Tuhan. Saudara, kenapa? Alkitab mengatakan raja itu bernama Uzia. Ia menjadi tinggi hati dan melakukan hal yang merusak. Jangan sampai kita hampiri Tuhan dengan tinggi hati. Kita harus merendahkan diri. Salomo, raja besar, ketika dia berada di depan mezbah, Alkitab mengatakan di dalam, kita mampir sebentar di 1 Tawarik 6 ayat 12-13. 2 Tawarik 6 ayat 11. 2 Tawarik 6 ayat 12. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Salomo angkat tangan, saudara, di hadapan mezbah. Ayat 13. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, tingginya 3 hasta. Ditaruh di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap. Di hadapan mezbah, Salomo angkat tangan dan Salomo berlutut. Dia seorang raja besar. Dia seorang raja yang sangat kaya dan sangat dihormati. Tapi di hadapan Tuhan, Salomo memiliki sikap yang penuh penghormatan. Dia tadahkan tangannya dan di atas mimbar dia berlutut. Hari-hari ini, biarlah saudara, ketika kita hampiri mezbah doa, jangan dengan tinggi hati, jangan dengan kesombongan. Inilah waktunya saya dan saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya dan saudara harus benar-benar sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Hari itu dengan persiapan yang sungguh-sungguh, Zakaria menghampiri mezbah pembakaran ukupan. Dan ternyata hari itu adalah hari pembalikan keadaan. Bagi hidupnya, bagi keluarganya, bahkan bagi satu bangsa. Kairos itu dia tangkap. Hari itu seorang raja memasuki mezbah pembakaran ukupan, 2 Tawarik 16 tadi. Dia melawan para imam dan hari itu saudara tak disangka, tak diduga. Ada penyakit kusta yang turun di atas dahi seorang raja Uzia. Hari itu saudara, para imam dengan tegas berkata, Uzia, engkau tidak boleh melakukan hal seperti itu. Tapi Uzia melawan. Dia telah menjadi tinggi hati dan melakukan hal-hal yang merusak.
Padahal Alkitab mengatakan, saudara, ini yang Tuhan lakukan bagi usia, bagi kita. Alkitab mengatakan ayat 15. Ia membuat ayat 2 Tawarik 26 ayat 15. 2 Tawarik 26 ayat 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang menciptakan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah batu besar untuk ditempatkan di atas menara dan penjuru. Nabal raja itu termasyhur sampai ke negeri yang jauh karena ia telah ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Saudara, Alkitab mengatakan kenapa saya dan saudara kuat? Karena kita telah ditolong Tuhan dengan ajaib. Kekuatan kita hari-hari ini hanya datang daripada Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai hari ini karena Tuhan menolong kita dengan ajaib. Kita bisa mengerjakan pekerjaan kita karena kita ditolong Tuhan dengan ajaib. Kita menjadi kuat, kuat bekerja, kuat melayani, kuat bersekolah. Saudara, iya kan? Karena apa? Kita ditolong Tuhan dengan ajaib. Vitamin cuma pelengkap. Amin. Iya kan? Olahraga boleh saja, harus. Tapi saudara, kenapa saya dan saudara hari ini bisa kuat? Karena kita ditolong Tuhan dengan ajaib. Bilang kiri kanan, kamu ditolong Tuhan dengan ajaib. Ya, kita ditolong Tuhan dengan luar biasa. Kita ditolong Tuhan dengan ajaib. Alkitab mengatakan ayat 16. Setelah menjadi kuat, nah ini berbahaya. Menjadi tinggi hati, jangan lupa. Melakukan hal yang merusak dan berubah setia. Nah ini dia. Banyak jauhkan ini daripada kita. Karena ketika Tuhan melakukan pembalikan keadaan, saudara, ada sesuatu yang akan diubah dari hidup kita. Dan Tuhan ingatkan, jangan berubah setia. Amin. Jangan melakukan hal yang merusak. Jangan, Alkitab berkata, menjadi tinggi hati. Alkitab mengatakan, ingat dengan baik-baik. Semua doa. Ada lagi yang mempersembahkan doa. Saya heran, mereka hari itu berdoa, saudara, membakar ukupan. Jumlahnya berapa? Alkitab mengatakan di dalam Bilangan pasal 16. Bilangan 16 ayat 16. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Ayat 17. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya membubuhkan ukupan. Nah saudara ya, di atasnya. Jadi saudara bayangkan. Ya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. Berapa? 250 perbaraan. Saudara, masing-masing bawa ukupan. Masing-masing bawa dupa doa. Masing-masing bawa dupa penyembahan. Berapa? 250 perbaraan. Mereka naikkan ukupan itu di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, ayat 18. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di hadapan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Berapa perbaraan? 250. Jadi saudara bayangkan, mereka berkumpul 250 dan yang terjadi ayatnya yang ke-24. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari segala tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Dan Alkitab mengatakan ayat 31-32. Baru saja selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka. Ayat 32. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan semua orang yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. Saudara bayangkan, ada bawa dupa doa, mati. Ini adalah sesuatu. Alkitab mengatakan 250 perbaraan, tambah api. Tuhan anggap itu kejijikan. Tuhan anggap itu, saudara, mereka bawa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang minggir. Tuhan belah tanah masuk ke dalam semua. Kenapa?
Karena Alkitab mengatakan mereka membawa doa dengan apa? Saudara, ayatnya yang kedua, ayat kedua. Untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yakni orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Mereka, Alkitab berkata, orang kenamaan, orang dipilih, mereka pemimpin. Pemimpin dipilih kenamaan. Mereka punya semua hal yang mereka ingini dan Tuhan berkati mereka. Dengan apa? Tuhan pilih mereka, Tuhan angkat mereka jadi pemimpin, dan Tuhan buat mereka menjadi orang ternama. Tapi mereka lupa diri. Hari itu ada dosa pemberontakan. Saudara, sebelum kita bawa dupa doa, mari kita minta ampun atas semua pemberontakan yang kita buat di hadapan Tuhan. Karena semua itu adalah kejijikan di mata Tuhan. Alkitab mengatakan mereka bawa 250 bayi angkat, dupa doa, dupa kemenyan. Tetapi ada pemberontakan terhadap Tuhan. Dan Tuhan bukan berkati seperti Sakaria, tapi Tuhan buat mereka mati. Hari ini kita buang semua dosa pemberontakan. Yeskiel pasal 18 berkata, ya, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Buang semua hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Hal-hal yang memberontak kepada Tuhan. Makan riba. Di sana dikatakan apa? Saudara, makan riba. Apa kalau sekarang bilang rentenir? Saudara, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baca Yeskiel 18 di situ. Saudara, semua pemberontakan Tuhan tulis menindas, ya, menjamah perempuan-perempuan muda, ya, melihat hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang porno. Tuhan bilang singkirkan dulu itu, singkirkan dulu itu sebelum kalian bawa mesbah dupa. Karena setiap doa, setiap doamu akan terkabul. Aku akan mengutus malaikatku dan membuat pembalikan keadaan. Tapi aku minta, jangan saudara, saya dan saudara hari-hari ini, saya percaya Tuhan sedang mengingatkan kita. Kita harus datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan datang dengan pemberontakan. Jangan datang saudara dengan semua hal-hal yang membuat Tuhan marah. Sebab ini sudah waktunya Tuhan jawab doa-doa kita. Ini sudah waktunya. Hari itu Yakub bilang, mari orang bikin mesbah, orang pergi ke Betel. Tapi Kejadian 35 ayat 5. Kejadian 35 ayatnya yang pertama kedua. 5 menit saya selesai. Kejadian 3. Allah berfirman pada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menimpakan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, kepada semua orang yang bersama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu, tukar pakaianmu. Ayat 3. Mari kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku di masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang aku tempuh. Ayat 4. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Buat persiapan. Semua yang tidak tahir harus lepas dari keluarga kita. Semua yang najis. Sebelum apa? Kita pergi ke Betel. Di mana di Betel ada portal rohani. Malaikat turun naik. Di mana? Di Betel. Tempat lus diubah Tuhan menjadi tempat paling subur. Kenapa saudara? Karena sebelum mereka bangun mesbah, buang, tukar, buang semua dewa-dewa asing. Inilah waktunya mengadakan pembaruan. Karena yang terjadi ayat 5. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ini anak-anak Yakub ada bantai orang Sikem. Bahaya saudara. Yakub saudara bilang begini, orang ini cuma 70 orang. Ya, kira-kira pada saat itu. Ya, tambah 12 ini, ya. Ini semua kota modus supat orang, ada sebuah pergumulan. Bagaimana caranya ini? Yakub ingat. Oh, di Betel ada pertolongan. Kita bikin mesbah.
Tapi buang dulu semua. Dan Alkitab bilang, coba kita lihat versi Inggrisnya. Saudara, ini musuh tidak bisa buat apa-apa. Coba lihat King James. Kejadian 35 ayat 5. Anak-anak mereka buat kesalahan, anak-anak Yakub. Ya, mereka bunuh yang memperkosa siapa? Dina. Pada saat itu. Mungkin keluarga kita buat kesalahan. Saudara, ayatnya yang kelima. Ini ayat 5. Yuk kita baca. Setelah mereka singkirkan ini semua hal-hal yang tidak benar, and they journey, dan perjalanan mereka, saudara, ketika mereka memulai perjalanan mereka, and the terror of God was open the city that round about them. Saudara ya, Alkitab mengatakan teror dari Allah turun di kota-kota yang mau mengejar. Bayangkan, Tuhan teror. Ini kota-kota yang mau mengejar ini anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub memang salah. Tapi saudara, mungkinkah anak-anak kita melakukan hal-hal yang keliru? Ada anggota keluarga kita melakukan hal yang salah. Yakub pusing kepala. Orang cuma sedikit orang saja di sini. Bagaimana caranya? Yakub ingat, buat mesbah. Tapi orang pertobatan dulu. Buang semua hal-hal. Dan Alkitab mengatakan, teror dari Allah turun di kota-kota. Tidak mengejar. Mungkin, ini saya berpikir, mungkin tiba-tiba di kota-kota itu terjadi gempa. Mungkin tiba-tiba api, atau terjadi malapetaka, mereka sibuk. Ya saudara, ini apa? Mereka ini anak-anak Yakub sudah lari, tidak bisa dikejar. Ini mungkin. Atau dalam bentuk apapun, tetapi yang jelas, saudara, Tuhan bela Yakub. Saudara, saya berdoa. Sekali lagi Tuhan ingatkan, mungkinkah di akhir tahun ini ada anggota keluarga kita melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah. Mari kita buat mesbah. Mari kita bangun mesbah. Dan ini waktunya pertobatan besar. Buang semua yang tidak benar. Kenapa? Karena Tuhan mau bela kita. Saudara, Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau tolong saya dan saudara. Saya yakin sesuatu yang besar sedang terjadi di tengah-tengah kita. Saya yakin di tanggal 13 bulan ke-12, sebagaimana Esther, saudara, membalikan keadaan. Kemarin nambahnya Ibu Ruth, saya enggak cerita. Dia katakan, Bu, Natal kapan? Saya bilang tanggal 13 bulan 12. Dia bilang, sebelum saya kembali, saya harus membagikan, saya mendapatkan sesuatu untuk gereja ini. Saya bilang, apa Bu? Esther. Ya, Esther. Iya, ada sesuatu yang akan terjadi. Esther, sajikan jamuan anggur yang terbaik bagi sang raja. Karena apa yang Tuhan perbuat atas Esther dan bangsanya akan terjadi atas gereja Kiev. Saya katakan, saya percaya. Karena itulah tema tanggal 13 bulan 12. Mempelai yang berperang. Mempelai yang berdiri. Hari itu ada seseorang yang bakar ukupan. Dan tulah itu berhenti. Mari kita lihat. Bilangan 16. Di tengah ada yang mati. Tiba-tiba. Ayat 46. Ayat 46, 47. Yuk kita baca. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhkanlah api ke dalamnya dari atas mezbah, taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang dimulai. 47. Maka Harun mengambil perbaraan, seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkannya ukupan dan diadakanlah pendamaian bagi bangsa itu. Ayat 48. Ketika ia berdiri di antara orang mati dan orang hidup, berhentilah tulah itu. Saudara, ada dupa. Tadi ada 250, Tuhan marah. Tapi ada seseorang yang naikkan dupa. Ketika dia naikkan doa, pujian dan penyembahan, dia berdiri di antara orang hidup dan orang mati. Alkitab bilang orang mati dan orang hidup. Jadi ini siapa ini? Ini Harun, ini dia Bapele. Yang mati ya semati. Tapi masih ada yang hidup. Dia bilang, Tuhan cukup di sini Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan. Dia bubuhkan api, Tuhan ampuni. Tidak jadi mati ini orang lain. Alkitab berkata, berhentilah tulah itu. Seperti ada batas. Seperti ada lain.
Baru-baru ibu siapa itu? Yang disapa Ibu Neta Joel mengatakan ada fire line, ada api batas. Saudara, fire line ada di mana Tuhan akan melakukan sesuatu. Dan saudara, Tuhan akan melakukan pekerjaan besar. Ketika kita angkat tangan, itulah berhenti. Tidak bisa melewati batas daripada orang-orang yang angkat tangan di hadapan Tuhan. Tidak bisa melampaui orang-orang yang berdoa. Tidak bisa, tulah, kematian, sengat maut, stop. Kenapa? Karena ada orang yang mengangkat dupa dengan kerendahan hati, dupa pertobatan, dupa doa. Dan itulah saya dan saudara. Ketika Harun angkat tangan, Alkitab bilang, di antara orang mati dan orang hidup, berhentilah. Itulah itu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi atas Sulawesi Utara ke depan, atas bangsa ini. Tapi di Desember ini, mari kita angkat. Baru tadi pagi atas Sulawesi Utara, masih ada orang yang berdiri atas bangsa ini. Kami Tuhan, kami yang membakar ukupan. Makanya mari kita bersihkan semua hati dengan apa? Kuasa darah Yesus. Hari itu di Mesbah, Alkitab mengatakan, Wahyu 5 ayat 8. Tadi Wahyu 8 ayat 5, ini Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, mari kita baca. Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang kudus. Jadi yang diangkat di hadapan anak domba apa? Doa orang. Tadi saudara, ketika kita masuk di hadapan tahta anak domba, kita bawa doa. Ini 24, berarti ada berapa cawan emas? 24 cawan emas. Masing-masing satu cawan emas. Kalau di 12 suku Israel, di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-7 ayat 84. Yuk kita lihat. Bilangan 7 ayat 84. Itulah persembahan pentabisan Mesbah. Pada hari Mesbah itu diurapi. Dan pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, dan 12 cawan emas. Karena sukunya ada berapa? 12. Pemimpinnya ada berapa? 12. Jadi masing-masing pegang satu cawan emas. Ya? Bilang kiri kanan, masing-masing bawa satu cawan emas. Ya? Jangan tidak ada yang membawa doa. Manumpang pangana, boleh manumpang, marjang selalu. Mesti berdoa. Ya, titip doa, boleh. Doakan ini ya di menara doa, saudara ya. So doakan ini, doakan Pak Gembala, doakan saudara ya, bisnis doakan. Ya, itu di menara doa. Tapi Alkitab juga bilang, masing-masing membawa. Ada kata masing-masing bawa cawan emas. Kalau jemaat ada 400, masing-masing bawa satu cawan emas. Yang berisi apa? Doa orang kudus. Saudara, di minggu ini penuhi cawan. Kita penuhi cawan. Ini waktu kita. Ini waktu kita. Ini kairos Tuhan. Ingat dengan baik firman ini. Waktu itu, waktu pembakaran ukupan. Dan tiba-tiba ada hadirat Tuhan yang turun menyapu seluruh jemaat. Hari itu satu bangsa mengalami lawatan Tuhan. Saya berdoa minggu ini, persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, lakukan tugas keimaman. Mungkin Tuhan akan tuntun kita berdiri bagi bangsa, berdiri di antara orang yang hidup dan mati. Mungkinkah yang lain sudah mati rohani? Mari ketika kita berdoa, yang mati, tulang-tulang kering pun dihidupkan. Bahkan ketika ada tulah mau menimpa negeri ini, sekali lagi, mari penuhi cawan doa. Mari penuhi masing-masing bawa satu cawan doa yang penuh di hadapan Tuhan. Yang terakhir di atas mesbah. Sebelum saudara bawa cawan doa, ada seseorang yang sudah bawa cawan. Lukas 22 ayat terakhir. Ayat 3.
Lukas 22 ayatnya yang ke-20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, sebelum kita bawa doa-doa kita, Tuhan Yesus sudah bawa. Ya saudara, tubuh dan darahnya. Sebentar kita akan terima. Biarlah kita terima dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Alkitab bilang, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Satu lagi, terakhir sekali. Ibrani pasal 9. Di atas mezbah itu ada apa? Ibrani 9 ayat 4. Di situ Ibrani 9 ayat, terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian tersimpan buli-buli emas berisi manas. Jadi semuanya terbuat dari emas ya saudara. Tongkat Harun yang penuh bertunas dan loloh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-11, di tempat kudus itu ada masuk seseorang. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Mari kita lihat ayat 12, ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Dengan membawa apa? Darah domba jantan. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayatnya yang ke-13-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14. Betapa lebihnya, mari baca sama-sama. Darah Kristus yang oleh Roh kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hari ini di atas mezbah ada seseorang yang bawa bukan darah lembu, bukan darah jantan, darah kambing, tapi apa saudara? Darahnya sendiri. Untuk menyucikan hati kita dari apa? Perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apakah hari ini ada pemberontakan dalam hidup kita? Ada hal-hal yang sia-sia yang kita buat. Mari kita datang pada Tuhan. Kita minta ampun karena Alkitab mengatakan, ya saudara, ia akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita. Shalom.